Selamat datang di channel kami ZZ Motor Vlog. Ya, ini channel kami yang pertama. Jadi ini project kita kita yang pertama karena permintaan dari teman-teman pencinta motor Dan sesama untuk mempublikasikan bagaimana caranya? bagaimana cara merestorasi motor-motor second ya. Ya, second. Kita sudah ada 60 sampai 70 Motor motor yang pernah kita kerjakan, namun tidak dipublikasi ya. kita tidak publikasikan. Nah, karena memang ini permintaan dari teman-teman ZZ Lovers untuk bikin video channel ini. Jadi kedepannya kita akan review dan restorasi motor-motor second dari tahap Dari nol, dari perbaikan bodi, mesin, dan yang lain-lain. Nah, Jadi kita akan berikan tipsnya. Jadi buat teman-teman yang ingin merestorasi motor-motornya dengan budget minim, kita akan sharing motor-motor secondnya. Selama ini kita sudah bikin 60 project sampai 70 project itu motor, banyaknya sih motor-motor Matic ya. iya. Matic, Dari Honda, Yamaha, Honda Yamaha, Suzuki pernah. Suzuki pernah. Tapi karena jarang juga dan kita barangnya juga kita sebenarnya tidak komersil Ya, benar. jadi kita tidak punya bengkel, tapi memang kebetulan kita hobinya sama, saya dan Ochan hobinya sama, akhirnya kita coba Melakukan sendiri. kerjakan restorasi itu sendiri dengan waktu yang singkat dan budget yang minim. Ya, Betul nggak? betul. Betul sekali. Nggak sedikit lah, kita dari 2018 kita Oktober ya, Oktober. banyak sekali motor yang kita sudah restorasi. Warnanya juga macam-macam, mereknya macam-macam, Kendalanya pun macam-macam. gitu. Dari satu motor dengan merek yang sama aja kadang kita nggak dapat, persoalannya itu beda-beda ya. Ya, beda-beda. Beda-beda. Mulai dari bodinya potong lah, patah. Gimana cara restorasinya? Nah, Makanya ikuti kita terus, channel kita terus, agar kita terus semangat untuk mereview atau merestorasi. Jangan lupa iya. subscribe ya. Subscribe sama klik tombol lonceng Oke. sebelah kanan Juga kita butuhin komen Ya. teman-teman. komen juga. Teman-teman ZZ Lovers kita. ZZ Lovers ZZ kita. Lovers. Project motor pertama kita di video ini ya, itu motor New M3. Itu kepunyaan dari Ochan. Ya, kepunyaan gua kebenaran dapat dengan kondisi yang lumayan lah. Kondisinya lumayan, tidak ada banyak perbaikan, cuman ya tetap Sudah banyak perubahan juga sih dari warna cat velg. Terus memang karena motor 2015 New M3 2015 ini sudah termakan usia ya, pemanasan lah, di parkiran tergores oleh motor yang lainnya juga. Jadi banyak Warna cat udah pudar. banyak goresan. Nah, kita akan merestorasinya. Tunggu video kita selanjutnya ya. Next ya. Makanya terus tonton video kita nih. Lalu pantengin terus video kita. Jadi biar lu tahu kelanjutannya itu bagaimana. Pengen restorasi itu lu harus ke bengkel gitu. Bisa kok buat yang pemula. Kita juga awalnya gitu ya. Mungkin memang kita awam. Memang saya dan Ochan itu awam dengan motor sebetulnya, cuman hobi
hobi otomotif, Ya. tapi sebenarnya kita awam. Awal sebenarnya gitu. Jadi memang kadang-kadang kita juga perlu konsultasi dengan bengkel ya. Iya, masalahnya. Jadi kita kadang nggak bongkar-bongkar sendiri juga untuk merestorasi. Kita memang hobi restorasi. Jadi memang kita sama-sama punya moto itu ingin merestorasi motor-motor yang sudah usang. Terus kita pengen perbaiki dengan kondisi yang hampir baru dan ori. Iya. Karena kita yakin motor ori itu akan jauh lebih bisa dinikmati ya, kenyamanannya. Itu benar. Ya, kenyamanannya, terus juga cara Akselerasi, memfungsikan semuanya semuanya jalan itu ya kan. jauh lebih nyaman dibanding kita mengganti dengan aftermarket. Walaupun mungkin beberapa aftermarket yang mahal gitu, itu belum tentu juga menjamin akan jauh lebih nyaman. Enggak. Kita lebih suka motor-motor yang betul-betul original, standar pabrik gitu. Nah, kita akan coba ulas bagaimana cara menstandarkan kembali motor-motor yang sudah tidak standar. Karena kita memang hobinya beli motor-motor second ya. Kita ada beberapa motor-motor second yang sudah jadi. Nanti kita coba tampilkan. Nah, kebanyakan kita kan kalau dapat motor-motor second sudah dirubah-rubah ya bro ya. Kadang udah ditambahin ganti pernya tuh biasanya kebanyakan tuh main di CVT ya, main di CVT. Orang tuh pengennya kenceng-kencengan, padahal jalanan di kota Bandung ya gitu itu tidak mengakomodir kendaraan untuk bisa kencang benar. Jadi kalau kita pribadi gitu ya kurang begitu setuju lah gitu, motor harus jadi kencang, akhirnya jadi boros gitu kan, bahan bakarnya juga jadi lebih tidak sempurna gitu. Akhirnya kalau buat kenceng di sirkuit sih nggak apa-apa ya, ini kan dalam kota. Betul, kan dalam kota. Jadi kita memang akan restorasinya itu ke arah motor-motor standar ya. Jadi bukan modifikasi ya. Bukan modifikasi. Boleh modifikasi tapi bukan modifikasi yang hedon ya. Nah, kita bukan modifikasi yang hedon. Jadi kita akan tampilkan juga di video ini project kita yang pertama, itu motor Mio M3 warna hitam tahun 2015 ya. cc nya 125. Simak terus videonya sampai habis ya, jangan lupa. Kita udah hampir 2 tahun berarti ya, 2 tahun kurang lah. Kita ya pernah juga kita punya kejadian beli motor second itu yang ngebul kayak gitu ya. Gimana sih cara mengetahui motor itu apa yang masih layak dipakai lagi atau udah harus ke bengkel gitu? Nanti kita kasih tips. Iya, kita kasih. Ya, mungkin dari tahap awalnya memang biasanya sih kalau kita cari motor itu yang pertama kali lihat pasti teman-teman juga seperti itu. ZZ Lover juga sama pasti lihat bodinya ya, kelengkapan bodinya. Karena kelengkapan bodi dan berbanding seimbang, biasanya berbanding seimbang dengan mesin ya. Berbanding seimbang dengan mesin. Misalnya bodinya bagus, mesinnya kemungkinan besar masih bagus, terawat. Karena bodi aja terawat, apalagi mesinnya biasanya gitu ya. Tapi nggak juga menutup kemungkinan bodi terawat mesin juga rusak ya. Ada juga ya. Kadang kebalik tuh, bodinya jelek tapi mesinnya banyak mesinnya bagus gitu. Kita 2 kali colongan, kita yang biasa sudah beli motor second, kita udah 2 kali kecolongan, itu kebul motornya. Waktu kita beli nggak kebul, nggak kebul, tapi begitu kita pakai sampai rumah, begitu dicek ternyata berasa ya. Ini pengalaman bener nih. Biasanya itu
eh, dari oli, telat ganti oli, terus ya nggak pernah diperhatiin olinya, karena memang sebetulnya yang paling penting itu penggantian oli ya. Penggantian oli. Biasanya sih bengkel-bengkel itu merekomendasikan 2000 km. Tapi kadang orang ZZ lovers suka lupa juga buat mengingat berapa kilometer yang kita udah pakai. Ya, biasanya kalau bengkel sampai 2000, tapi sebenarnya toleransinya sampai 5000 itu bisa. Motor oli motor, oli mobil itu sama, biasanya sampai 5000 itu toleransinya. Ya, kalau itu kan dari kilometer ya. Biasanya kalau orang-orang yang itu kan biasanya dihitungnya tuh dari bulan, bro. 2 bulan sekali gitu loh. Tapi ya kalau kan? 2 bulan nggak dipakai, 2 bulan 3 kan? bulan. Iya sih. Nggak, ini kalau orang-orang yang biasanya gitu loh. Iya bisa Kan? Jadi, Karena orang yang mungkin pekerja kayak gitu kan nggak mungkin kita lihat kilometer ya. kilometer gitu kan, nggak mungkin. Paling kita lihatnya, ini udah berapa bulan nih nggak diganti motor olinya tuh gitu kan. Karena kekurangan oli juga bisa menyebabkan bisa ngebul. Betul, Bisa ngebul itu. betul. Jadi ya itu dari sisi mesin ya. Dari sisi mesin ya. Kalau body kita sih sebetulnya lebih banyak merestorasi itu dari body ya. Dari body. Kalau mesin sih karena kita sudah cek sebelumnya, jadi kerusakan itu diminimalisir. Ya, Gitu. Sangat minim gitu. Gimana caranya supaya, karena lumayan ya kalau mesin itu kalau kita beli motor second, kalau perbaikannya harus mesin itu lumayan gitu. Kecuali memang, Dan pasti ada aja sih. ada aja. kalau mesin sih biasanya sih dari transmisi. Ya. Tapi kalau mesin sendiri sih biasanya kalau rutin ganti oli sih aman. Jadi memang kilometer juga jadi acuan ya. Jadi acuan. Kalau kilometernya udah tinggi, kilometer capek, biasanya juga harus kita waspada. Seperti itu. Oke. Ada tambahan nggak buat dari Ocha, pengalaman beli motor second udah yang berkesan? Yang berkesan sih ya banyak sih. Ya pernah kecolongan juga sih, bro. Gua pernah kecolongan. Ya begitu gua coba semua nggak ada kendala gitu. Semua nggak ada kendala. Tapi begitu di rumah sih masih oke aja. Begitu besok ada aja itu tuh. Nah itu yang sering kecolongan itu. Nah itu kadang gua ngecek tuh, ternyata diakalin gitu. Itu banyak tuh akal. Tapi memang kita biasa beli motor second itu dari pengguna ya. Sedikit sekali sih sebetulnya resikonya untuk resiko kerusakannya sedikit, karena pengguna itu biasanya lebih mau perhatikan perawatan dibanding yang ngeri itu memang dari penggunaan ojol ya. Nah, motor ojol itu banyak tahunnya muda tapi kilometernya udah tinggi, itu banyak. Nah, itu motor capek tuh namanya tuh. Itu motor capek, tapi kalau dirawat juga nggak menutup kemungkinan jadi bagus juga sih. Maksudnya keutuhan mesinnya masih bagus gitu. Untuk pengerjaan bodi masih banyak yang mulus juga, dari ojol juga banyak. Cuman memang kita biasanya nggak dari ojol sih, jarang sekali kita ngambil dari ojol. Kebanyakan dari pengguna ya. Pengguna. Begitu, nanti kita coba liatin hasilnya beberapa motor yang kita sudah restorasi. Dibilang koleksi enggak ya? Enggak Koleksi ya, cuman kepuasan kita punya kepuasan sendiri gitu. Kita kalau misalkan banyak sekali sih yang artinya motor-motor yang kita sudah restorasi itu akhirnya kita jual kembali ya. Ya, ini kita
nggak sengaja juga dibelikan, maksudnya dijualnya kita nggak sengaja gitu. Bukan dikomersilin, Tidak dikomersilkan, artinya cuman ya ada teman-teman motor lu kali bagus nih. Ketika DJ Lovers ini kan sebetulnya sudah cukup lama yang Iya. memperhatikan kita gitu, cuman buat saat ini kita pengen sharing aja lah, ini pengalaman kita gitu yang biasa di motor Ya. Satu lagi nih gue mau ngasih tahu, daripada lu ngakal-ngakalin mesin dengan ya misalkan diganjel gini, mending lu beli yang spare part yang ori. Bener. Ori itu nggak mahal, nggak orang yang bayangkan ori itu mahal, enggak. Ori itu ya sesuai dengan ininya lah ya, sesuai dengan apanya, daya tahannya kayak gitu kan, kayak gitu. Itu sih Yang paling menarik sih satu, kita merestorasi body. Ini kita apa, ke bagian body ya, ke bagian body. Kita merestorasi body itu tidak lebih dari 150.000. Iya, benar. Tidak lebih, bahkan kadang kalau misalkan karena kita hobi mengecat, kita memang punya kompresor kita ada. Saya suka mengecat, Ochan juga suka ngecat, gitu. Akhirnya kita ketemu nih, gitu, sama-sama suka ngecat motor, restorasi motor. Akhirnya kita ketemu, kita bikin komunitas. Akhirnya komunitas minta bikinin video YouTube, ya kita share. Iya. Itu restorasi body itu nggak sampai 150, paling tinggi itu 150. Paling Dari vernisnya kita selalu gunakan itu thinner view ya. Kita nggak mau main-main sama thinner. Kalau bahan boleh jelek nggak apa-apa, tapi kalau thinner mesti paling bagus. Nanti kita akan ulas ya. Apa yang yang ikutin aja terus kita pakai, cat apa yang kita pakai. thinner, Kita beli cat itu 1 on bisa untuk 1 body loh. 1 on itu harganya berapa kalau temen DJ Lovers pengen tahu? 27.000 di Bandung aja ya. Iya. Di toko kita suka beli Yang itu kita hanya suka beli 27.000 1 on. Kalau kita mau beli seperempat gitu, cuman kadang kalau seperempat, kalau warna-warna hitam putih mungkin kita belinya banyak lah, banyak karena kan pakai terus. Tapi kalau warna-warna yang spesifik itu biasanya kita belinya on-onan itu 27.000. Untuk pernisnya hanya 35 ribuan ya. Nah, thinner view itu 22.500. Nanti kita akan review juga tuh toko catnya di mana, lokasinya di mana, yang pasti di Bandung. Ya. Itu Gimana? Dan ya untuk sekarang sih buat video kita ya sampai sini dulu aja. Nanti kita langsung review Dan video ini juga loh. Kita review motornya, kita inspeksi apa saja yang rusak ya, apa saja yang kita harus perbaiki, sampai perbaikan apa aja, sampai bongkarnya juga kita kasih tahu bongkarnya gimana caranya. Nanti kita tampil. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan kita butuhin komen-komen dari teman-teman ya. Teman-teman juga jangan lupa komen juga. Oke. See you next time. Hey Sisi Lovers, ini motor gua yang mau gua restorasi, yang motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam. Ini lu cek dulu deh, mending cek dulu. Nih. Nah, untuk cat sih lumayan ya, cuman gua harus nge-repaint semua. Kenapa semua? Karena kalau satu-satu misalkan spakbornya dulu,
itu nantinya jadinya belang, nggak akan sama gitu loh warnanya, meskipun warna-warnanya sama hitam gitu. Nah, terus yang ada part-part yang aksesoris lah ya diganti, yang nggak ada bukan diganti, yang nggak ada tuh ini emblem, ini harusnya ada, terusnya ada lambang Yamaha. Ini bisa dibeli sekitaran harga 10.000 sampai 15.000 segituan. Terus mana lagi ya? Oh iya, ini tuh sebenarnya gua kecolongan. Ini belah. Ini tuh belah. Tuh. Gua nggak ngecek. Karena pada saat itu gua waktu beli itu malam-malam. Jadi nggak kecek nih. Gitu. JC Lovers. Nah, satu lagi ini gue mau gantiin karena ini nggak bisa istilahnya karena sambungannya nggak ada gitu, jadi ya gue harus ganti segini gitu, tutup kipasnya tuh gue harus ganti semuanya segini gitu, murah kok 15.025 lah yang kayak gini tuh, sama tutup cover knalpot dari sananya nggak ada. Terus apa lagi ya yang mau gue ini? Strippingnya nih nggak ada, strippingnya nggak ada. Gue pasti beli. Harga stripping tuh yang sekitaran 45-an ya, sekitar 45-an segituan. Ini sudah pasti gue cat lah, yang udah cat ulang udah pasti gini. Joknya juga. Kepanasan ya. Iya udah nggak gini loh. Apa tuh? Udah ditambahin. Ya, udah tipis busa. Ini blok mesinnya udah ini bukan warna hitam lagi, udah dikerok nih dari sananya, dari pemiliknya. Sama pelek juga ternyata dikerok. Gila. Tapi nggak apa-apa sih. Justru nggak perlu lagi nggak perlu. Jadi nanti pokoknya ikutin terus cara restorasi pengecatannya bagaimana. Iya betul. Apalagi kasarnya juga udah mulai kusem ya. Iya kusem. Terus ini stripping yang ini juga udah mulai kelupas gitu, kegores-gores gitu. Ganti semua lagi. Nah ini udah beladus nih. Nah tinggal dicat aja nih. Itu pelek depan juga pasti di repaint. Ini sama nih dikerok juga. Jadi gampang gua ngerepaintnya. Nggak usah harus dikerik. Bukan dikerik ya, diamplas. Kalau misalkan yang catnya masih utuh, kita kan harus ngamplas dulu tuh. Kalau mau ngerepaint pelek. Terus, nah ini tuh udah belah-belah nih. Coba lihat ini nih. Nih, nah ini belah-belah. Ini tuh dicoba ditutup. Kita biasa oliin ya. Ya, ini cara menghilangkan kayak gini tuh pakai oli bekas aja. Didiamin sehari. Semalam. Ya. Ini kilometer juga saya tambahin ya. Iya. Kilometer juga mati. Ini mati nih. Kebanyakan motor second tuh mati. Ininya tuh kebanyakan motor second tuh mati. Jadi kita jangan tertipu kalau kilometernya tuh segini gitu loh. Nah, cara ngecek motor ini, motornya masih bukan masih bagus ya, gimana ya? Motor capek atau bukan gitu. Nah, lihat aja bannya. Karena kita ngeliat kilometernya kok sedikit kok. Tapi motornya ini tahun 2015 gitu kan. Nggak mungkin gitu loh. Ya, 2015 itu udah berapa tahun kan? Nanti kita kasih tahu nih cara ngecek tahun produksi ban. Gimana ya? Agak nanti kita jelasin deh di video yang lain ya. Ya. Ini pengecekan kilometer apanya biasanya yang rusak? Nah, biasanya ada dua kemungkinan nih.
Bisa dari gearboxnya atau bisa dari Gearboxnya yang mana? yang ini. Iya. Ini gearboxnya. Bisa juga dari sini, dari kabelnya nih, kabel kilometernya. Ini tuh kan ada kawat gitu ya, bisa dia tuh bisa patah atau nggak bisa udah gundul gitu. Jadi nggak muter gitu. Nanti kita cek deh. Oke deh semuanya. Oke, untuk mesin memang Nah, untuk mesin untuk ini tadinya sebelumnya gua udah ngecek nih, bukan udah ngecek, cuman udah dibongkar ya. udah dibongkar. Jadi kita nggak bisa cek mesin. Ya, nggak bisa nyalain motornya, nggak bisa nyalain Nyalain motornya. motornya. CVT-nya sudah dibongkar ini. Ya, Jadi ada CVT-nya. baut-baut yang belum terpasang. Belum terpasang gitu. Nanti kita sekalian bongkar aja karena memang motornya ada kendala ya. Ya, motornya ada Kendalanya kendala. di roller ya. Di roller. Nah. Jadi ada bunyi-bunyi. Ya, ada Jadi kita bunyi-bunyi. memang nggak bisa tampilkan suaranya, bunyinya seperti apa karena sudah keburu dibongkar ya. Ya, perlu dibongkar. Jadi kita coba tayangkan bagaimana cara membongkar dan merestorasinya, memperbaiki lah. Ya, memperbaiki. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan bongkar bodinya, bongkar CVT dulu ya, Ya, kalian. bongkar CVT dulu aja lah. Bongkar CVT dan bongkar bodi. Bongkar body.